Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Olivia Agustin, Mutia Nur, Anissa Rahma, Natania Maheswari, Nisa Nursofani, Aulia Aksela, Zaid Ali Elmura, Ulansari Diajeng. Sejarah perkembangan PUEBI. Menurut Mulyadi, tahun 2017 ayat 1-6, dalam sejarah, bahasa Indonesia mengalami 5 kali penggantian tata cara penulisan atau ejaan, yaitu pada tahun 1901, disahkannya ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1947, ejaan Van Ophuijsen diubah menjadi ejaan Suwandi. Tahun 1966, ejaan Suwandi diubah menjadi ejaan Melindo. Pada tahun 1972, ejaan Melindo diubah menjadi ejaan yang disempurnakan (EYD). Dan yang terakhir, 2015, ejaan yang disempurnakan EYD diubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pembagian PUEBI Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama ada huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam huruf kapital, 7 huruf miring, yang kedelapan huruf tebal. Pemakaian huruf PUEBI. Yang pertama huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu dari A sampai dengan Z. Yang kedua huruf vokal, yang melambangkan vokal terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga huruf konsonan. Konsonan huruf adalah semua huruf abjad kecuali huruf yang termasuk dalam huruf vokal. Yang keempat huruf diftong. Terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Yang kelima gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, kata berimbuhan, satu atau lebih dari satu suku kata atau huruf yang ditambahkan di awal atau di akhir kata dasar untuk mengubah artinya. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Yang keempat, gabungan kata. Ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran, beberapa penulisannya pun juga diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah pengertian. Yang kelima, pemenggalan kata. Proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. 6. Kata depan. Jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. 6. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang 7. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan huruf
bagian kata dalam kalimat. 8. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. 7. Partikel. Partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Terdapat 5 partikel dalam bahasa Indonesia, yaitu lah, kah, tah, per, dan pun. 8. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. 9. Angka. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Penulisan dan penggunaannya bergantung pada konteks kalimatnya. 10. Bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kata ganti dan kata sandang. Kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang sendiri hanya dipakai sebagai penjelasan kata-kata yang ada di depannya. Kata sandang memiliki fungsi sebagai pembeda kata atau frase. Selain itu juga membentuk kata ganti orang atau kata benda. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf di dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Pemakaian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemput setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh, karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Pemakaian tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik 2 dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Pemakaian tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai dapat memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan menandai bentuk tersebut. Pemakaian tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.
Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Unsur serapan. Pengertian kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing, ejaan, ucapan, dan tulisan yang disesuaikan sedemikian rupa. Fungsi kata serapan. Fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata serapan. Ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Jenis kata serapan berdasarkan proses penyerapan, adopsi, adaptasi. Contoh kata serapan. Kata serapan dari bahasa daerah bahasa Sunda, nyeri, mending, meriang, dan lain-lain. Dari bahasa Jawa ada ambyar, kesemsem, guyon, pepet, ambles, luguh, gigih, cap, dan lain-lain. Kata serapan dari bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, detail, digital, menu, filter, format, blog, internet, live video, dan lain-lain. Dari bahasa Arab ada keib, balik, barakoh, abad, insan, halal, haram, ziarah, dan lain-lain. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.